Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmadiyah dengan NIM 2207616. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pada modul 3 pada mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise, yang mana topik pada praktikum kali ini yakni Laravel dengan judul Koneksi Database dan CRUD dan CRUD. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Giovanni Parel SPD MPDT yang telah membantu saya dalam menyelesaikan praktikum ini. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama memahami konsep koneksi database, yang kedua menguasai operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama personal komputer. Di sini saya menggunakan komputer pribadi saya. Yang kedua Laragon atau SAM. Di sini saya menggunakan SAM dalam pembuatan koneksi database dan CRUD ini. Di sini bisa kita lihat teori singkat pada praktikum ini. Yang pertama, koneksi database yang merupakan proses yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dengan database untuk menyimpan, mengambil, memperbaharui, dan menghapus data. Dalam aplikasi berbasis web, koneksi database sangat penting karena semua informasi dinamis disimpan dalam database ini. Adapun jenis dari koneksi database ini ada dua. Yang pertama, koneksi manual menggunakan fungsi bawaan bahasa pemrograman seperti MySQLi atau PDO di PHP. Yang kedua ada ORM atau Object Relation Mapping menggunakan framework seperti Laravel untuk mengelola database dengan cara yang lebih efisien dan terstruktur. Adapun contoh koneksi database di Laravel ini menggunakan Eloquent ORM dan Query Builder untuk berinteraksi dengan database. Koneksi database diatur dalam field .env dengan konfigurasi yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Setelah kita bisa menyesuaikan konfigurasi ini dengan database yang akan kita buat, Laravel dapat langsung berkomunikasi dengan database menggunakan model dan migration. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih CRUD itu. CRUD merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete yang merupakan operasi dasar dalam pengelolaan data pada database. Dalam Laravel, CRUD dapat dilakukan dengan bantuan Eloquent, ORM, Query Builder, serta fitur bawaan seperti Resource Controller dan Blade Template Engine. Nah, di sini bisa kita lihat secara singkat proses CRUD dalam Laravel. Yang pertama ada create, membuat data baru. Proses ini mencakup pengiriman data dari form ke database menggunakan metode HTTP POST. Yang kedua tentunya membaca data. Ini digunakan untuk menampilkan data dari database ke dalam tampilan web. Data bisa ditampilkan dalam bentuk tabel, daftar, atau elemen lainnya sesuai dengan keinginan kita. Yang berikutnya ada update. Seperti namanya update, merupakan memperbaharui data. Ini dilakukan untuk perubahan pada data yang sudah ada. Seperti kita membuat data yang telah ada pada CRUD ini, maka pada update kita bisa memperbaharui data sesuai keinginan kita. Pada Laravel ini biasanya menggunakan metode put ataupun patch. Yang terakhir tentunya delete atau menghapus data. Menghapus data yang sudah tidak diperlukan dari database menggunakan metode delete. Eh, Pengelolaan database dalam CRUD ini, Laravel menggunakan Eloquent ORM untuk mempermudah interaksi dengan database. Alternatif lain adalah Query Builder yang memungkinkan eksekusi query secara manual dengan sintak yang lebih fleksibel. Nah, pada praktikum ini kita akan belajar tentang ini tadi tentang koneksi database dan CRUD. Di sini kita akan mencoba untuk melakukan koneksi database dan juga CRUD nantinya. Ini pada praktikum ini masih berlanjut pada praktikum-praktikum sebelumnya. Jadi
pada praktikum ini, file yang akan kita gunakan merupakan file praktikum yang sebelumnya juga. Nah, pada praktikum awal, praktikum sebelumnya, kita telah berhasil melakukan pemasangan template. Nah, sekarang kita akan memisahkan semua bagian pada template ini, seperti navbar, sidebar, footer, dan lain sebagainya. Bagian-bagian ini dipisah agar nantinya akan lebih dinamis dan memudahkan developer untuk memisahkan template admin ini. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk memisahkan template yang telah ada. Mungkin kita bisa melihat langsung pada program yang telah saya selesaikan pada praktikum ini. Nah, di sini katanya langkah pertama membuat folder admin yang berada dalam view dan untuk folder layout dan pack itu berada dalam folder admin yang mana folder layout akan menyimpan semua pecahan template admin tadi dan folder pack akan menyimpan konten-konten yang akan ditampilkan di website. Di sini kita akan melihat bagaimana memisahkan template yang telah ada tadi. Nah, seperti ini merupakan lanjutan dari project atau praktikum sebelumnya. Di sini sebelumnya kita menyimpan atau tampilan database ini ada pada welcome.blade.php Blade.php. Nah, ini merupakan eh, tampilan program yang belum dipisah. Nah, di sini kita akan memisahkan program ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita akan membuat applet.php. Nah, di sini kita seperti yang telah dijelaskan tadi, dalam view ada admin, di dalam admin ada layout, pack. Nah, dan pack. Di dalam layout ini kita akan membuat app eh, .blade.php. Nah, di mana kita mendapatkan program ini? Kita mendapatkan program applet.php ini dari welcome.blade.php. Tadi kita akan menyalin programnya ke sini dan nantinya kita akan memisahkannya ke dalam beberapa bagian. Nah, di sini kita akan memisahkan CSS-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah membuat layout yang bernama css.blade.php. Nah, bisa dilihat bahwa pada CSS ini saya sudah mengambil dari pada app.blade.php tadi, saya memisahkan CSS-nya dan meletakkannya pada css.blade.php ini untuk memudahkan. Yang yang selanjutnya sidebar. Nah, kita akan membuat file sidebar.blade.php pada menu pada folder layout. Nah, ini kita akan melihat bahwa kita telah membuat file sidebar. Nah, file sidebar ini kita dapatkan dalam applet PHP. Di sini saya telah mengambil program sidebar. Nah, yang mana sidebar ini tadi berada dalam ini dan kita mengambil program dan kita pisahkan ke dalam file sidebar. Di sini kita lihat kita hanya menambahkan sidebar ini dengan include view admin.blade.layout.sidebar. Nah, selanjutnya kita akan memisahkan toolbar. Nah, di sini toolbar saya sudah membuat file toolbar dan saya sudah memisahkan file toolbar yang diambil dari app.blade.php tadi di sini. Nah, ini toolbar yang telah saya ambil isinya dan saya menggantinya dengan include admin.layout.toolbar. Nah, di sini toolbar telah saya sudah saya salin programnya. Nah, yang berikutnya kita akan memisahkan footer. Nah, di sini saya sudah membuat file footer. Nah, file footer ini juga berada di dalam applet PHP tadinya. Di sini saya mengambil codingan dari footer dan memindahkannya ke footer.blade.php agar codingannya atau tampilannya lebih rapi dan dinamis. Nah, ini di sini kita mengambil footer tadi. Nah, di sini kita mengambil footer dan tentunya footer ini kita mengganti dengan admin.layout.footer. Selanjutnya, kita akan
pisahkan JS-nya, JavaScript. JavaScript-nya kita akan membuat folder js.blade.php. Nah, di folder layout dan kita akan membuatkan admin layout JS untuk menghubungkan js.blade.php ini dengan applet PHP. Nah, di sini telah kita lihat bahwa saya sudah mengambil atau memisahkan js.blade.php ini, dan ini juga saya ambil dari applet.php tadi. Tunggu, admin layout JS ini mana? Selanjutnya, setelah setelah ini kita akan menambahkan sintak eh, underscore ya title pada Laravel yang nantinya akan kita panggil pada page ini untuk agar tampilan website lebih dinamis. Nah, kita memasukkan ya title ini ke dalam dalam app.blade.php ini. Nah, di sini kita telah memasukkan programnya. Nah, berikutnya kita akan membuat folder dashboard di dalam folder pack dan kita akan membuat file index.blade.php yang di dalamnya akan menampung konten dari dashboard. Nah, ini kita telah membuat dalam pack ada dashboard dan di dalam dashboard ini ada index.blend.php. Nah, bagian applet.php pada bagian pack kontennya kita akan membuat .yelp eh, konten. Nah, pada bagian ini dan kita akan mengkopikan isi dari konten tadi ke dalam dashboard index.blade.php yang mana bagian underscore or extends itu digunakan untuk mengikuti layout yang telah kita buat di applet, sedangkan underscore section atau title, nama title itu adalah cara untuk membuat title dinamis, nah, sedangkan dot section title ini adalah cara untuk membuat title dinamis, sedangkan underscore section atau konten digunakan untuk menampilkan konten yang akan kita kopikan tadi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuka web.php di dalam folder routes dan kita akan membuat routingnya. Nah, kita di sini akan membuka file web PHP. Nah, kita akan membuat routing atau jalur yang akan kita gunakan di sini karena program saya sudah selesai, jadi saya sudah membuat semua routingnya. Nah, pada langkah ini kita perlu membuat router ini untuk terhubung atau bisa berpindah halaman nantinya. Kita akan berikutnya kita akan membuka sidebar.blade.php dan kita akan mengarahkan menu dashboard ke root yang telah kita buat tadi. Nah, di sidebar.php ini kita akan mengarahkan eh, menu dashboard ke root yang telah kita buat. Nah, di sini kita akan mengarahkan menu ini, kita akan mengarahkannya ke mahasiswa dan akan mengarahkannya ke mahasiswa nantinya. Nah, setelah kita buat dan kita arahkan ke mahasiswa, ini kita bisa lihat pada template bahwa mahasiswa telah berhasil eh, kita buat. Di sini saya sudah selesai membuat website mahasiswa ini. Nah,
Kita bisa melihat terlebih dahulu. Di sini kita akan melihat website yang telah dibuat. Nah, ini. Nah, di sini kita telah berhasil membuat mahasiswa. Nah, begini tampilannya kita bisa melihat pada codingan bagaimana cara untuk membuat website ini. Nah, kita akan melihat codingannya ini. Nah, pada saat untuk membuat website ini, kita perlu membuat di dalam pack itu dengan nama mahasiswa. Pada mahasiswa ini kita akan membuat 3 file. Yang pertama ada create.blade.php, yang kedua ada edit.blade.php, dan yang terakhir ada index.blade.php. Nah, di sini pada crate ini kita akan kita bisa membuat data mahasiswa. Nah, di sini kita bisa melihat pada program ini pada create.blade.php kita bisa menambahkan data mahasiswa, yang mana data mahasiswa ini terdiri dari NIM, nama, jenis kelamin. Di jenis kelamin ini kita bisa melihat apakah dia pria ataupun wanita. Ada alamat. Nah, setelah data selesai ditambahkan, kita bisa mengklik tambah dan nantinya data akan ditambah. Nah, selain bisa menambahkan, kita juga bisa mengedit. Nah, kita bisa mengedit data yang telah kita tambahkan ini. Nah, di sini ada edit data mahasiswa. Jadi kita bisa mengedit data mahasiswa. Misalnya kita salah memasukkan NIM. NIM-nya 16, kita masukkan 15. Jadi kita bisa mengedit ataupun salah nama ataupun salah jenis kelamin dan lain sebagainya. Saat kita submit tambah, data akan otomatis teredit. Nah, di sini untuk tampilan indeksnya, nah di sini bisa kita lihat seperti yang dibilang tadi bahwa tabel yang akan kita tampilkan di indeks tadi ada nomor, NIM, nama, jenis kelamin, alamat, dan action. Nah, pada action ini kita bisa menghapus atau mendelete data yang telah kita masukkan, seperti yang telah kita bahas pada teori di awal, bahwa kita akan belajar koneksi database dan juga CRUD, ataupun kita akan meng-create, meread, update, dan delete. Nah, pada data mahasiswa ini kita akan membuat data mahasiswa, membaca data mahasiswa, juga mengupdate serta menghapus data yang telah kita buat ini. Dan tentunya data-data yang telah kita buat ini akan terbaca ke database nantinya. Nah, pada web PHP ini jangan lupa kita harus memberikan rute untuk membaca data tadi yang seperti ini, ada show, create, store, edit, dan di story mahasiswa. Di sini kita untuk melakukan proses-proses yang ada pada mahasiswa tadi. Nah, di sini untuk memasukkan ke database atau agar data terbaca ke database, kita tentunya harus membuat mahasiswa controller atau controllernya. Nah, di sini saya telah membuat mahasiswa controller. Nah, di sini bisa dilihat pada mahasiswa controller kita harus memasukkan database yang dibutuhkan. Ini ada NIM, nama, jenis kelamin, dan alamat. Nah, kita juga harus membuat modelnya. Di sini modelnya kita bisa melihat, eh, di sini modelnya harus sama dengan controller tadi, ada NIM, nama, jenis kelamin, dan alamat. Nah, di sini pada migration database, nah di sini migration database-nya kita harus memasukkan sesuai dengan database yang akan kita buat. Ini ada NIM, nama, jenis kelamin, dan alamat. Hmm. Jadi sebelum itu kita harus juga membuat database-nya. Nah, di sini kita masuk ke INV. Pada INV ini kita akan mengedit database yang akan kita buat ini. Nah,
Database yang saya buat ini dalam database untuk menyimpan data mahasiswa ini, saya menamakannya dengan nama databasenya latihan. Nah, setelah latihan ini kita harus harus migrate database-nya terlebih dahulu. Tunggu, migrate namanya. Nah, kita harus setelah kita membuat atau mengedit nama database, kita harus menggunakan PHP Artisan Migrate agar database ini dapat terbaca nantinya. Nah, di sini kita setelah kita membuat database latihan dan pada kita lihat di atas tadi database-nya juga sudah ada pada ini, pada create mahasiswa. Nah, di sini tabel-tabel dari database mahasiswa itu yang telah kita buat ini telah ada yang mana pada ada tabel mahasiswa ini sudah ada eh, NIM dengan tipe data integer, nama dengan tipe data string, jenis kelamin dengan tipe data string, alamat dengan tipe data string. Kita bisa melihat pada database-nya bahwa database berhasil kita simpan. Nah, di sini kita akan melihat database. Nah, ini database latihan yang kita buat tadi nih, namanya latihan. Di dalam latihan ada mahasiswa. Nah, di dalam mahasiswa ada NIM, nama, jenis kelamin, dan alamat. Ya, ini menandakan bahwa database yang kita buat ini telah berhasil. Telah berhasil. Nah, untuk pembuatan eh, webnya dan itu tentu dan seperti saya bilang tadi bahwa pada website ini kita bisa membaca, mengedit dan menghapus database, kita akan datanya kita akan membuktikan pada website ini apakah CRUD-nya bisa berfungsi. Kalau database kita bisa kita lihat tadi bahwa telah tersimpan. Nah, kita akan langsung membuka eh, kita akan langsung membuka websitenya. Di sini kita akan membuka websitenya. Nah, di sini kita sudah berhasil membuka websitenya yang mana ini merupakan website yang telah kita buat tadi. Di sini ada mahasiswa. Nah, pada mahasiswa ini kita bisa menambahkan data, mengedit dan juga menghapus. Kita akan mencoba menambahkan data terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menambahkan nama, misalnya NIM saya 22076016 dengan nama Nur Rahmadiah. Nah, jenis kelamin saya wanita, alamat Koto Baru. Nah, di sini kita tambah. Nah, bisa kita lihat bahwa nama yang sudah saya masukkan tadi ini berhasil ditampilkan dan kita akan melihat pada database-nya apakah data yang saya masukkan ini berhasil disimpan. Nah, benar data yang baru saya masukkan tadi ini berhasil disimpan. Nah, ini alamat nama Nur Rahmadia dengan eh, jenis kelamin wanita dan alamatnya Kota Baru. Nah, kita di sini kita bisa mencoba apakah data ini bisa kita edit. Di sini misalnya kita akan mengedit menjadi 15. Hmm. Nah, bisa. Ini hasilnya kita angka terakhirnya sudah berubah dan apakah bisa kita hapus? Nah, di sini bisa kita hapus. Nah,
Nah, eh, data yang sudah saya tambahkan tadi telah berhasil saya hapus, yang mana artinya praktikum kita kali ini telah berhasil. Kita juga akan melihat pada database apakah juga terhapus. Nah, database-nya juga terhapus. Oke, untuk eh, s- praktikum ini sampai di sini sih kita akan melihat perintah lanjutannya, yang mana pada praktikum ini. Nah, pada praktikum ini kita juga diminta untuk membuat dosen seperti mahasiswa tadi. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sistem CRUD untuk tabel dosen dengan ketentuan bahwa tabel dosen memiliki file nama, kode dosen, nama, nomor HP, alamat, dan keahlian. Nah, kita diminta untuk melakukan kerjakan sesuai langkah-langkah yang telah ditentukan atau sesuai langkah-langkah seperti kita membuat mahasiswa tadi. Nah, tentunya kita hanya perlu menyesuaikan dan mengubah datanya yang sebelumnya kita sebelumnya kita membuat dengan nama mahasiswa, di sini kita akan mengganti dengan dosen. Nah, langsung saja kita akan coba membuat latihan ini pada latihan ini untuk data dosen. Nah, di sini saya sudah membuat untuk dosen. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk mahasiswa tadi kita diminta untuk memasukkannya membuat filenya di dalam folder pack, dan di dalam folder pack kita akan membuat mahasiswa. Nah, di sini kita akan membuat dosen, yang mana pada membuat dosen ini kita juga sama dengan mahasiswa ini tadi, kita akan membuat tiga file, yang mana ada create.blade.php, edit.blade.php, index.blade.php. Di sini saya sudah memasukkan programnya sama dengan pada mahasiswa tadi. Untuk edit juga sudah saya masukkan sama pada mahasiswa tadi, cuman di sini kita hanya perlu mengubah seperti ketentuan yang telah ditetapkan pada latihan tadi, yang mana terdiri dari NIP, kode dosen, nama, nomor HP, alamat, dan juga keahlian. Di sini saya juga sudah membuat eh, tabel dosennya. eh, Nah, di sini ada isi tabel dosennya terdiri dari NIP dengan tipe data integer, kode dosen dengan tipe data integer, nama dengan tipe data string, dan nomor HP dengan tipe data integer, serta alamat dengan tipe data string, juga keahlian dengan tipe data string. Dan tentunya kita juga akan membuat controller dosen. Di sini juga sudah saya buat controller dosen. Kita harus menyesuaikan isinya untuk agar website dosen ini bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini juga kita harus menyesuaikan rootnya. Ini jangan sampai salah bahwa rootnya ini ke show dosen. Jangan sampai salah nanti kita sampai ke mahasiswa nantinya. Di sini juga pada model saya juga sudah membuat modelnya dosen. Di sini juga harus kita sesuaikan dengan data-data pada dosen tadi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa database yang telah kita buat atau tabel untuk dosen ini, eh, tabel untuk dosen ini telah berhasil disimpan. Nah, kita akan melihat pada PHP MyAdmin-nya apakah tabel dosen ini berhasil kita simpan. Nah, di sini kita lihat di sini ada, nah, ini dosen. Nah, sama dengan seperti yang kita buat tadi, bahwa pada dosen ada NIP, kode dosen, nama, nomor HP, alamat, keahlian, dan di sini sudah sama dengan ketentuan yang telah diminta. Dan kita akan melihat pada websitenya apakah CRUD-nya sudah berhasil. Nah, di sini kita akan langsung untuk menjalankan atau membuka website ini, kita bisa menjalankannya dengan perintah PHP Artisan Serve. Di sini saya sudah menjalankan. Kita langsung mengklik link untuk masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa melihat ini merupakan dosen yang telah kita buat tadi. Di sini kita bisa mengklik dosen.
Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Kita di sini bisa menguji. Nah, ditambah data sama pada mahasiswa tadi, apakah telah berhasil? Di sini kita harus memasukkan NIP-nya. Nah, apakah akan tersimpan dan ditampilkan nantinya nama. Mm, HP. Nah, keahliannya pemrograman. Nah, di sini kita bisa menambah apakah data ini akan ditambahkan. Tabel yang telah saya isikan tadi, data yang telah saya isikan tadi ini berhasil. Di sini ada NIP-nya telah masuk, kode dosen, nama, nomor HP, alamat, keahliannya juga. Di sini actionnya kita bisa mengedit dan juga menghapus data. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu pada database-nya, apakah data yang saya masukkan tadi bisa disimpan. Nah, di sini pada database berhasil disimpan. Ini merupakan data yang telah saya buat tadi. Ada Dr. Nur Rahmadia SPD MPDT dengan nomor HP 821611 dengan alamat Kobar dan keahliannya ngoding. Di sini kita akan melihat eh, apakah pada dosen ini bisa mengedit dan juga menghapus data yang telah kita buat. Di sini kita akan mencoba mengedit. Nah, di sini 812 ini kita ganti 811. Apakah bisa diedit? Nah, bisa kita edit dan tentunya kita juga bisa menghapus. Nah, coba kita akan menghapus data ini yang di atas. Apakah bisa? Di sini akan muncul pop-up. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kita klik OK. Nah, data berhasil dihapus. Kita bisa melihat pada database apakah data ini benar-benar terhapus. Nah, di sini kita refresh terlebih dahulu. Nah, data yang telah kita hapus pada website ini akan langsung terhapus pada database yang mana pada praktikum kali ini kita telah berhasil menambahkan atau membuat database dan menyimpan juga menjalankan CRUD dengan baik. Mungkin hanya sekian penjelasan praktikum 3 kali ini. Terkurang terlebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.